Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizky, Kang Ivi ya. Siap. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Kita perkenalkan dulu. Sobat Kongres, tamu saya saat ini adalah ada dua orang. Ya, yang satu Kang Ivi, yang satu Kang Rizky. Kang Ivi adalah penggiat anti stunting tingkat Kota Bandung, yaitu dari Forum Komunikasi Realisasi Anti Stunting. Itu ya? Terima kasih. Jadi Betul gimana sekali. Kang Ivi, selama ini kegiatannya dari forum ini apa aja? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ebot. Kami mendeklarasikan FKRASI Forum Komunikasi Realisasi Anti Stunting. Alhamdulillah sekarang sudah melakukan silaturahmi kepada pihak DPPKB, yaitu penanggung jawab untuk anti stunting Kota Bandung, di mana Ibu Kenny sebagai Kadis dan juga Ibu Wali Kota sebagai wakilnya. Kemudian sebagai tokoh Wanoja Sunda, kami sudah berkoordinasi juga silaturahmi dengan Cepopong. Jadi tujuan FKRASI adalah untuk memudahkan realisasinya anti stunting sampai di level penerima manfaat, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita. Juga sebetulnya produk ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Pemilihan produk ini adalah hasil petunjuk arahan dari Dr. Rahmat Sentika, dikenal dengan Kang Mehmet. Beliau seorang dokter anak yang menyatakan bahwa realisasi anti stunting itu sangat mudah, yaitu dengan memberikan asupan gizi yang mengandung protein, baik protein hewani juga protein nabati. Jadi kami khususkan untuk yang protein hewani ini, alhamdulillah ini sudah bergabung para UKM. Tentunya yang pertama adalah dari Kang Rizky, PT Kres. Kemudian ini ada bakso Kirana. Kemudian ini ada produk olahan tongkol. Hanya ini saja yang jauh nih. Ini dari Sulawesi Utara. Ini sulut. Alhamdulillah perusahaan ini sudah belasan tahun ekspor ke Timur Tengah dan sekarang membuat kemasan khusus untuk lokal dengan pouch ini. Ini ada kekhususan di mana produk ini tanpa freezer, tanpa kulkas, disimpan di tempat dengan suhu kamar tahan 2 tahun, Kang. Suhu kamar. Suhu kamar. Tanpa freezer pendingin. Betul. Dan ini memang diproses khusus juga memakai minyak canola. Luar biasa. Ini tentunya sudah sangat familiar untuk Apa ini? ikan asin ini yang bahasa umumnya. Tapi sebetulnya kalau untuk ibu hamil, yang penting itu adalah olahan teri. Olahan teri. Teri ini. Nah, kami sudah punya perencanaan di mana untuk lebih memudahkan lagi ibu-ibu di dalam mengimplementasikan asupan gizi baik tersebut. Insya Allah sebentar lagi kita akan bikin lomba untuk memproduksi protein tabur. Protein tabur ini adalah kombinasi daripada bahan-bahan yang ada ini ditambah dengan untuk protein nabatinya kami memilih ada kacang tanah, ada serundeng kelapa, dan itu sudah dari pabrik yang belasan tahun memproduksi. Jadi si protein tabur ini akan lengkap, isinya ada protein hewani, ada protein nabati, dan ibu-ibu dimanapun nanti dengan mudah hanya membuka kemasan, ngambil beberapa sendok, bisa ditaburkan ke nasi hangat, mie instan, bubur, dan lain-lain. Ini sangat keseharian dan sangat mendasar. Penyajiannya mudah. Dan ini juga kenapa dipilih ada 2 produk mengenai bakso. Budaya mie instan itu sudah menjadi keseharian. Dipilih yang kecil ini adalah untuk menemani dan lengkaplah proteinnya kepada mie instan. Yang ini tentunya ini ukuran favoritnya ibu-ibu, dipakai masak apa saja silakan gitu kan.
Berempat sehari untuk masak lah ya. Iya, Kang betul. Ivi, Ya. bikin apa singkatan Farkaresi. Efkarasi. FKRasi itu pada saat awal tercetus ide bikin FKRasi itu pertimbangannya apa, Kang Ivi? Iya, alhamdulillah setelah beberapa silaturahmi termasuk pernah 2-3 tahun yang lalu kami diajak oleh tim Ibu Gubernur di mana Ibu Atalia sebagai Duta Anti Stunting Jawa Barat. Saya beruntung pernah diajak ke Purwakarta. Waktu itu tim Ibu Gubernur melakukan presentasi di 3 sekolah. Saya waktu itu bawa teman chef untuk pingin tahu dan menganalisa. Kemudian yang terjadi adalah jujur kami memantau yang terjadi di masyarakat, dan karena stunting ini terjadinya di level menengah ke bawah, alhamdulillah Allah memperjalankan. Sekarang FKRasi punya teman komunitas tunanetra, komunitas tunadaksa, komunitas mu'alaf juga. Jadi kami betul-betul menikmati silaturahmi dan diskusi dengan mereka sehingga bisa disimpulkan sekarang ini harus ada program cepat. Jadi begini, bikin FKRSI itu basic dari Kang Ivi sendiri itu dari apa? Dari ahli gizi atau dari apa? Ormas atau dari apa? Pada saat awal tercetus, karena apa? Stunting itu kan masalah apalah kesehatan lah ya. Betul. Masalah kesehatan. Sampai tercetus itu berarti mungkin punya basic atau punya background tentang kesehatan. Awalnya tercetus gimana? Terima kasih. Memang betul dari segi kesehatan ini Nggak basic pribadi dari Kang Ivi. Kok tercetus itu karena apa menguasai tentang gizi atau gimana? Kok bisa tercetus FKRasi? Saya terpanggil untuk sebetulnya melakukan mekanisasi di UKM. Termasuk sampai ke desa-desa. Kemudian dicarilah produk yang mempunyai pembeli yang rutin dan pasti. Berkaitan dengan program pemerintah, ternyata anti stunting ini potensi bisnisnya besar sekali. Nah, background saya sebetulnya waktu kerja, saya tukang bikin pabrik, Kang. Saya alhamdulillah pernah sholat di Swiss, Jepang, Filipina, Papua Nugini. Saya ke Afrika, pernah ke Mauritius. Saya bikin pabrik di Papua Nugini 30. Jadi bikin FKRSI itu idenya karena ada peluang bisnisnya atau peduli tentang stunting, Pak Ivi ini? Dua-duanya. Karena sekarang ini yang merealisasikan anti stunting sampai memudahkan bagaimana asupan gizi ini di masyarakat, kami dari FKRSI melihatnya sangat kurang. Tapi di balik semua ini yang penting adalah meningkatnya omset UKM. Kalau namanya forum itu kan berarti ada beberapa organisasi yang tergabung di forum komunikasi realisasi stunting, ada beberapa institusi. Betul, terima kasih. Jadi pada saat deklarasi FKRSI ini, alhamdulillah dari Bapeda Jabar Pak Idam Rahmat datang. Anggotanya forum itu berapa? Anggota forum itu yang sudah kami serahkan datanya ke Bapeda Jabar, kira-kira ada 15 kelompok lah. Dari berbagai komunitas, termasuk apa aja mereka rata-rata? Ada pencaksilat, ada zumba, ada para koki, kemudian pencaksilat dimasukkan juga di dalam forum komunikasi realisasi stunting ya. Jadi untuk hubungannya apa? Pertama begini, pencaksilat itu yang kami tampilkan adalah pesilat anak-anak dan remaja, di mana mereka itu mewakili dari segi kesehatan. Harus sehat lah ya. Sama, kami juga mengundang waktu itu tim Zumba. Ada Zin Intan Cepak. Kami tampil di Ciwok sambil deklarasi itu. Memang kami sudah membuat acara yang disebut Kabaret Anti Stunting. Dan sudah diciptakan lagu untuk itu. Jadi kami sebetulnya sudah punya lagu anti stunting. Oh, iya, Kang Ebon. Lagu tersebut mewakili kabaret dan kami sudah uji coba di Ciwok. Alhamdulillah cukup meriah. Jadi di samping nutrisi yang tentunya di kelompok kami ini ada komunitas chef, koki, kemudian komunitas UKM itu sudah pasti.
Nah, kemudian di dalam realisasinya nanti kami juga menyertakan pemodal tentunya. Untuk skala kecil saat ini sudah mampu sih untuk melayani 2-3 kecamatan gitu. Nah, jadi itu awalnya bahwa kepentingan itu adalah sebetulnya memudahkan asupan gizi tersebut, dan kami sekarang sudah sepakat membuat acara per kelurahan di mana ada pasar murah anti stunting memberikan diskon 15% kepada pembeli, dan acara per kelurahan itu pun tim pemasaran penjualannya dilakukan oleh warga setempat. Jadi mereka akan melakukan itu secara kontinu. Kemudian sudah ada beberapa usul dari tim yang dibentuk tersebut, mereka malah usul menjadi stokis dan mereka berjual harian. Inilah tujuan utama sebetulnya. Forum ini lingkup kerjanya Kota Bandung. Kami sebetulnya dengan nama FK Rasi itu Indonesia. Tapi saat ini mulai dari Kota Bandung. Karena ngurusin tentang stunting, ada nggak data dari survei di Kota Bandung itu stunting anak itu ada berapa jumlahnya saat ini? Di Kota Bandung penderita stunting secara statistik yang dimiliki oleh dinas adalah 7.560 anak saat ini adalah penderita stunting. Di Kota Bandung? Di Kota Bandung. Di kelurahan saya, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, ada 36 anak. Itu kriteria yang stunting biasanya usia berapa mereka? Usia balita di bawah 5 tahun atau biasa yang masih stunting? Anak kan stunting itu identik anak. Betul, betul. Itu usia berapa tahun? Iya, jadi data yang kami punya memang mereka itu ada yang balita, kemudian walaupun ada statement seolah-olah yang sudah stunting sudahlah gitu kan, tapi bagi kami tidak seperti itu. Jadi pencegahannya dilakukan dari ibu hamil, kemudian saat menyusui, itu pencegahannya. Naif sih kalau bilang bahwa udahlah penderita stunting udah stunting kok nggak bisa diapa-apain. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Gitu. Jadi jumlah stunting di Kota Bandung hampir 7.000, banyak sekali ya? 7.500. 7.500. Dan selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh forum tentang stunting ini, gimana? Ya, alhamdulillah kami sudah membuat pembinaan untuk membentuk tim penjualan per kelurahan dan sudah ada beberapa kelurahan yang melakukan ini. Karena realisasinya yang penting adalah bagaimana produk yang baik mengandung protein ini bisa dibeli murah oleh masyarakat. Sudah ya, oke. Sudah ada terbukti nggak orang-orang atau anak-anak yang kena stunting itu setelah mengkonsumsi makanan ini terus jadi sehat lah? Gimana? Udah pernah ada? Belum sejauh itu, tetapi pemilihan produk ini pun sebetulnya kan arahan dari Kang Mehmet, dokter anak tersebut, bahwa inilah, penuhilah asupan protein untuk mereka, nanti waktu yang berbicara. Jadi sebetulnya sih nanti kami juga tetap saja akan mengembalikan entah 6 bulan atau setahun yang akan datang, seberapa jauh penurunan itu tersebut, itu kan sebetulnya efek yang dihasilkan. Tapi semuanya kan adalah kausalitas, hasil. Tanpa kami melakukan ini, ya kami ingin berkontribusi bahwa asupan protein tersebut mudah dan murah di masyarakat, itu aja. Konsep ini tentang apa ini mengedukasi lah ya, mengedukasi ibu hamil dan calon ibu hamil tentang makanan bergizi ini. Selama ini baru wacana atau sudah didistribusikan konsep ini sudah berjalan berapa tahun ini? Udah tentang makanan yang bagus ini. Memang ada dua hal. Pertama, realisasi daripada memudahkan untuk pembeli ini. Udah berapa lama? Udah berjalan? Niat apa berdiri mulai dagang katakanlah mendistribusikan ini dari kapan dan sekarang sudah berjalan berapa lama? Sebetulnya sih baru 1 bulan ini. Baru 1 bulan. Ya. Kemudian. Berarti rantai alur distribusinya mungkin belum terlalu ini merata ke bawah kan? Karena baru membangun alur distribusi mungkin ya. Betul, betul. Nah, yang kedua dari Dr. Mehmet itu memang beliau mengarahkan satu sisi asupan nutrisi, satu sisi edukasi. Bahkan edukasi itu
Lebih penting sebenarnya. Kalau mereka belum paham ya nggak mau beli kan. Kuncinya ada di edukasi mungkin ya. Arahan beliau itu seperti ini. Bahkan anak SMA, SMK dan mahasiswa pun harus punya satu target, tidak mau punya anak stunting. Karena mereka nanti keluarga dan punya anak ya. Akhirnya alhamdulillah izin Allah nih, pada saat kami silaturahmi dan Cepopong, tanggal 4 Desember itu adalah hari kelahiran Ibu Dewi Sartika. Nasional. Dan tanggal tersebut selalu ada tradisi yang sangat baik. Pertama ziarah, yang kedua mengadakan acara di sekolah keutamaan istri di Balong Gede. Ya. Nah, disitulah kami akan mulai juga berkoordinasi untuk edukasi bagi generasi muda ini. Kita akan pertajam. Kalau saya dengan tim udah mempunyai target kerja, bagaimana supaya asupan ini menjadi mudah dan murah di masyarakat, selesai. Terjangkau. Ya. Nah, insya Allah dengan Cepopong dan cucunya Ibu Dewi Sartika itu Ibu Dini Dewi ya. Kebetulan saya juga pernah ketemu 2-3 tahun yang lalu. Jadi ada rencana kerja bagi kami untuk sama-sama dengan sekolah keutamaan istri, yaitu sekolah Ibu Dewi Sartika, dengan Cepopong untuk melakukan edukasi sedini mungkin. Untuk realisasinya di masyarakat, ibu hamil dan menyusui, disambunglah dengan ini. Pun kalau hasil edukasi nanti, mahasiswa, pelajar, mereka sudah tahu makanannya keseharian, gizinya baik, udah gitu dapat diskon. Why not gitu loh. Jadi nanti anaknya bakal sehat ya. Anaknya akan sehat. Silakan. Kita ke Kang Rizky. Kang Rizky, ini 15 menit barusan dengerin aja ya. Maaf ya. Kang Rizky di forum komunikasi realisasi anti stunting bagaimana nih peran serta dari Kang Rizky gimana? Sebenarnya saya sebagai mitra aja sih untuk pemasaran, nanti ada di timnya anti stunting ini. Ya. Jadi saya lebih fokus ke produksi dan mengenalkan atau ke brand awareness dari brand yang saya bangun ini, itu PT Crash. PT Crash. Sudah berapa lama bikin PT Crash? Saya berdiri dari bulan Juni 2020. Berdiri. Ya. Ini sebelum gabung dengan forum sudah pernah dipasarkan kemana nih? Kalau ini kita distribusinya sistemnya ke agenan. Jadi kemana aja? Sistem ke agenan kemarin udah masuk Bogor, terus Jakarta, Bekasi. Cimahi juga sudah ada. Di mana di Cimahi? Cimahi kita sistem ke agenan ada di daerah Cimahi Kota, Cisangkan, terus Cipageran juga udah ada. Oke, kita review dulu. PT Crash itu apa sih? Coba. PT Crash ini adalah apa? Kita buka ya. Boleh Pak, silahkan. PT Crash itu apa? Kalau boleh. Ini adalah ikan pepetek dari Danau Saguling. Ini udah masak atau belum? Udah matang? Udah ready to eat, Pak. Oh, udah matang. Bisa dimakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ini di tingkat eceran berapa? Ini di tingkat eceran kita harganya cuma 3.500, Pak. Murah. Banget. Kenapa? 3.500 murah. 3.500 dan yang ini harganya cuma 7.000. Jadi ini segini harganya berapa segini? Ini isinya ada 20 pieces. Jadi berapa? Ini segini berapa? Ini harganya cuma 70.000. 10.000. Jadi kalau semuanya 150, 40, 150. Ya udah saya bayar aja lah 200.000 lah ya. Saya bayar 200.000 ya. Buat makan enak. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ini pepet krenyes ini sebenarnya produk ini bagus, enak, nggak jadi gini segala segmen bisa masuk. Betul. Oh, Bisa masuk sebenarnya. Betul. Bisa masuk. Selama ini sudah masuk berapa ke forum? Kalau ke forum kita masih buka jaringan, Pak, karena saya juga baru bergabung di 1 bulan ya, 1 bulanan. Sudah ada 5 orang agen. Iya, 1 bulanan dan Ya. tim kami juga cukup terbantu dengan adanya tim deklarasi untuk pemasaran dan distribusi, karena kita sistemnya ke agenan, jadi kita kirim. Iyalah, nggak mungkin langsung ke konsumen lah. Betul, Pak. Begitu. Nah, sejarahnya kenapa PT Crash ini hadir, Pak? Salah satunya saya tinggal di daerah Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Itu tempat produksi kami itu dekat dengan Danau Saguling. Iya, saya Betul ya, Pak. Jadi Danau Saguling itu luas sampai nyambung ke Cirata. Nah, potensi ikan ini tuh bahan bakunya tuh banyak, mudah, murah dan melimpah. Melimpah. Gitu, Pak. Nah,
saya lihat ikan ini cuman dipasarkan di pasar di Manual lah, manual. tradisional Betul, sistem kemasannya. tradisional banget. Dan setelah saya cek-cek di internet, ternyata ikan ini tuh mengandung protein dan kalsium yang sangat tinggi. Kemarin saya coba cek di labnya Unpas, untuk nilai tinggi, untuk nilai proteinnya sendiri itu di 36,4. Bagus lah ya. Jadi untuk bagus banget. Makanya begitu saya ketemu dengan yang program anti stunting, masuk. Karena produk yang bakal laku itu saya harus lihat dulu permasalahan di masyarakat apa. Nah, permasalahan di masyarakat ini anti stunting. Ikan gizi lah ya. Kekurangan makanan gizi. Jadi ini 20, ini berapa big? Ini yang gini ya? Betul. 20 ini. Betul. Masuk ke agen berapa? Masuk ke agen. Masuk ke agen Ya. ini cuman 55.000. Berarti 2740 di tingkat eceran 3.500 ya pas. Gitu. Dan sepertinya kalau ini nggak harus ke forum, ke pasaran juga laku sebenarnya. Banget. Jadi apa Pak? Jadi kemarin itu memang kita itu karena satu dari kapasitas produksi kita terbatas. Terbatas. Betul. Katanya tadi melimpah. Kalau bahan Bahan bakunya baku. melimpah, tapi Prosesnya gimana? untuk proses produksi dan segala macam. Apa kendalanya apa? Keterbatasan peralatan dan kapasitas produksi di pabrik Pak. Sehari itu nelayan, kita punya 3 tim nelayan, yang aktif 2 nelayan. Satu tim nelayan itu ada 20 orang Pak. Bisa berapa kintal, berapa ton? Satu hari satu nelayan itu bisa dapat 2 kintal. Kelompok. Satu nelayan. Satu nelayan. Satu- ya. Satu tim. Satu tim. Satu Ini ada tim. berapa tim? Ada 2 tim yang aktif. Berarti 4 kintal sehari. Iya. Kalau proses produksi sehari dapat berapa? Sekarang itu saya baru mampu 60 kilo. Kendalanya apa? Apakah peralatan mesin mahal atau gimana? Itu salah satunya, kemudian permodalan untuk beli ke nelayannya, karena nelayan harus cash kan. Nah, Itu terus saya beli gampang lah kalau itu mah. Nah itu Pak. Sudah dapat mesin, ceritain dong. Kalau untuk mesin belum, udah dapat, cuman belum ada uang untuk beli gitu Pak. Gampang lah. Nah, Amin, amin. alhamdulillah, Insyaallah. Jadi brand yang sudah Respon ini udah pasarin kan gini, kalau kita usaha ini dengan produk yang enak mungkin jangan jauh-jauh ke kecamatan sekitar, kecamatan Cililin udah pernah ngisi ke sana. Belum. Pak. Harusnya yang deket dulu. Kan enak, simpel sebenarnya. Betul. Dan ini Perputaran lebih cepat sebenarnya. bener Pak. Nah, saya lihat untuk harga ini tuh saya lebih mahal di costnya nih. Jadi cost untuk kemasan dan lain-lain itu kita lebih Mahal ini. Makanya kita udah ada plan untuk bikin kemasan yang renceng Pak. Masalahnya kemasan yang renceng itu belum ada mesinnya. Salah satu. Oh ya, itu mesin packing. Mesin Ya. packing itu sekitar 70 juta. Segituan Pak yang keren. Nah itu yang bikin. Kan gini, saya kan bikin juga. Dan Wow. kalau itu yang pakai aluminium foil, Betul. itu paling harganya 250 jatuhnya. Betul, Bang. Yang gede, paling kecil. Kan saya bikin juga. Alhamdulillah. Jadi apa Pak, untuk produk saya yang bangun ini, untuk tahun pertama saya ngebangun itu, saya ngurusin dulu pabrik, Ya. layout segala macam karena harus sesuai dengan dinas kesehatan. Saya udah mengantongi izin dari dinas PR atau dinas kesehatan. Keduanya halal. Lumayan tuh ngurus itu juga ribet juga tuh. Lama banget Pak. Ngurus Saya itu udah- lumayan. Saya sudah tahu. Kesehatan halal ya lumayan. Tapi sudah selesai. Ya. Keren. Tapi yang paling penting adalah produknya laku dan bisa produksi, itu lebih Dan penting. alhamdulillah, memang ini produknya sangat marketing banget Pak. Jadi diterima banget sama masyarakat. Satunya anak kecil masuk, anak Oke. kos-kosan masuk. Jadi sekarang kendalanya sebenarnya di produksi. Modal. Modal. Iya. Itu aja. Kalau seandainya pasar market luas, cuman kendalanya di produksi terkendala modal. Betul. Kan gini, kalau perputaran cepat keuntungan ada kan keuntungan bisa langsung untuk beli sebenarnya. Sebenarnya udah bisa langsung ketutup. Cuman sekarang itu karena permintaan banyak, kapasitas produksi kita Terbatas. terbatas. Sudah memanfaatkan bank kan udah bankable udah. Sudah, cuman kemarin kita kehabisan di jalan. Jadi kemarin itu dapat kur juga, tapi kita Oh. cuma cukup untuk beli wajan. Berarti harus ini kita kontak Pak Hengki Kurniawan nanti ya. Betul. Kemarin sudah ada di Instagram katanya mau ngelongok udah 2 Pak Hengki Kurniawan nih, warga Anda nih butuh bantuan, calon pengusaha besar nih. Betul Pak. Jadi setelah akan gini, setelah nanti katakanlah permodalan mencukupi, berarti kapasitas produksi bisa memenuhi kebutuhan pasar. Ini optimis usaha ini agak prospektif menurut Rizky. Banget Pak, karena kemarin juga saya sudah diskusi juga dengan para konsulting. Ya. Karena saya juga punya business advisor sendiri. Jadi untuk kata saya Pak produk saya ini gimana? Oh saya lihat semuanya udah bermanfaat gitu kok.
Terus kemarin juga saya ikut pameran-pameran. Ya. Dan setiap pameran, kan kemarin tuh ada Dispora Bandung. Itu anak muda semua milenial. Jadi ada lomba penjualan stand terbanyak. Nah, PT Kris itu jam 2 tuh udah habis. Sama saya diborong kan. itu di setiap ada pameran itu yang paling pertama pulang tuh saya. Padahal acara sampai sore gitu ya. Ada pertama habis. Oh ya, ini menyerap tenaga kerja berapa? Saat ini yang mana? Saya nelayan mungkin 2 tim. Itu 2 tim berapa orang? ada 20 orang. 10 ya. Betul. Kalau ya proses produksi ada berapa? Proses produksi saya pakai ibu-ibu. Ya. Tetangga. Itu ada 7 orang. Yang aktif sebagai pemasaran di digital marketing, karena pertama saya pemasaran itu digital marketing. Oh iya, awal-awal ya. Online lah. Betul Pak, saya bikin Google My Business segala macam, saya dibantu teman-teman, saya juga ada animator juga, jadi saya bikin animasi juga. Keren. Ini yang saya kasih nama. Anak muda banget lah ya anak muda. Ini ada maskotnya. Karena desainnya mah ini zaman now desainnya. Keren desainnya. Dulu kuliah di mana? Saya sebenarnya bukan lulusan kuliah Pak, saya cuma lulusan SMA Negeri 1 Cililin. Oh ya. Tapi saya alhamdulillah berkesempatan kerja di perusahaan asing, di perusahaan Cina. Masuk Indonesia saya ikut merintis karena perusahaan handphone dulu Pak. Berapa tahun situ dulu? 5 tahun setengah. Setelah sana baru mengembangkan usaha sendiri ya. Betul. Oke Kang Rizky, saya yakin dengan saya rasain juga harganya kompetitif. Kalau ini dikelola bisa membesar. Tinggal nanti kalau peralatan sudah ada, bahan baku mencukupi, saya yakin bisa jadi pengusaha yang lumayan bagus ya. Amin. Kita ke Pak Ivi lagi. Pak Ivi, ini suplainya saat ini belum dimasukkan, belum saat ini produk dari Kang Rizky. Sudah. Jadi Jadi bagian dari ini. secara Satu paket lah ya. Iya, enggak, kemarin itu FKRASI memberikan kandidat keagenan, agen. Oh. Jadi beberapa nama dari yang diusulkan oleh FKRASI sekarang sudah menjadi agennya PT Kris. Ya. Dan secara bertahap untuk yang paket itu kan memang baru ya. Ya. Tapi mereka juga merupakan embrio lah. Sekarang cara termudah untuk berbisnis ini ternyata dengan PT Kris. Itu masuk kemana saja, luar biasa. Dan insya Allah ya, mesin pertama nanti dari FKRASI ya. Amin. Mesin berikutnya kan nanti dari Kang Ebot lah. Sama rekomendasi Pak Hengki gitu Pak ya. Nah, ini menjawab dari semua solusi yang saya akui Kang Rizky ini cerdas ya. Cerdas. Dan di dalam menentukan action plan, how to improve, gimana untuk meningkatkan semuanya, beliau ini sudah tahu semua. Nah kebetulan sini juga insya Allah ya, kami dari FKRASI juga mendukung dan mungkin tidak lama lagi mesin pertama sudah bisa dipasang di sana. Oh iya bagus. Tapi yang jelas potensinya itu masih luar biasa, jadi masih bisa dikembangkan. bisa dikembangkan yang tadi. Karena tadi ada faktor kalau itu beres modal usaha mungkin hanya 60 bisa, apalagi hanya 2 kintal bisa 1 ton kan menyerap tenaga kerja banyak gitu. Jadi kita ini memang saling kejar-kejaran. Oh ya. Artinya setiap ada kenaikan kapasitas produksi, saya siapkan juga. Jadi FKRASI mau jadi investor. Itu sih sudah. Investor ya. Oke gini. Itu hal kecil. Kan ini udah dibahas. Itu hal kecil lah. Kang Ivi, ini cara menjualnya itu paket tuh gimana? Untuk yang pasar murah anti stunting betul. Kalau segini paket ini berapa segini? Jadi nanti semuanya yang ini nih, yang ini berapa? Kalau paket ini sekitar? Kita sih memaintain nanti harga psikologi 100.000. 100.000? Dibayar 85 gitu. Udah saya bayar 100.000 ya, oke. Saya bayar 100.000 Pak. Sip. Gue salah hitung, ininya 2 nih. Gampang. Ya udah. Terima kasih. Ya, 200 lah ya. Oke. Hebat Kang Ebot nih, luar biasa. Hatur nuhun, hatur. Siap. Jadi kita diskusi tadi, Kang Ivi terima kasih telah peduli tentang stunting karena masa depan Indonesia kalau seandainya anak-anaknya pada stunting gimana Indonesia gitu kan? Iya.
dengan memperbaiki yang tadinya stunting terus diedukasi sama Pak Ivi khususnya dari Forum Komunikasi Realisasi Anti Stunting. Amin. Mengedukasi para ibu Iya. dan mau mengkonsumsi makanan bergizi, insya Allah ke depan mungkin tingkat stunting di Indonesia khususnya Kota Bandung akan menurun lah. Betul. Dan itu Pak Kang Ivi menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat gitu kan. Insya Allah, bisa amin. mengedukasi. Terima Dan dari kasih. sisi bisnisnya semoga produk ini bisa tercerap oleh ibu-ibu di bawah, dan saya hanya saran alur distribusinya itu yang tepat. Karena Terima di sini kasih. pada saat ke agen-agen atau reseller di bawah itu kan itu tidak mudah juga. Barang habis, nanti duitnya habis, jangan sampai seperti itu gitu. Ini masalah gitu kan. Itu. Jangan sampai seperti itu ya. Ya. Oke, yaudah terakhir kita tutup udah 30 setengah jam, ternyata mungkin ada pesan-pesan kepada halayak, kepada kongres. Kalau podcast saya kasih nama kongres. Ini saya sudah jiplak dari Cepopong. Kongres, ngawakong terberes-beres. Tapi nanti mah beres. Beres. Ya, silakan dari Kang Rizky mau iklan ini, silakan tentang PT Kres. Oke, baik teman-teman. Jadi PT Kres ini adalah produk pertamanya dari brand PT Kres. Tentunya produk ini akan menjadi solusi permasalahan yang sedang ada di masyarakat saat ini, yaitu anti stunting. Karena setelah kita cek nilai gizinya, ini sangat direkomendasikan banget untuk dikonsumsi oleh anak-anak di masa pertumbuhan dan ibu hamil untuk menyusui. Dan selanjutnya mungkin nanti PT Kres juga akan menghadirkan olahan-olahan ikan lainnya. Kita didukung juga sama Kementerian Kelautan dan Perikanan, alhamdulillah. Kemarin juga sempat PT Kres ini diundang untuk pameran di Kementerian dan ketemu sama Pak Menteri Kelautan Perikanan. Jadi saya sangat optimis sekali PT Kres ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, baik untuk konsumennya, agen dan reseller, nelayan yang ngambil ikannya, ibu-ibu yang produksinya, semuanya akan mendapatkan benefit dari karya yang kami hadirkan ini. Amin. Semoga produk yang saya hadirkan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk bisa memulai usaha, dimulai sejak dini. Mau mencoba. Mau mencoba. Betul, mau mencoba. Betul. Karena saya banyak banget pertimbangannya ketika saya mau fokus di sini, saya harus mengorbankan pekerjaan saya. Tapi Mau mencoba ini. betul. Dan tidak mudah sih. Memang Memulainya ya. Memang tidak mudah, berat banget Memulainya. Tapi alhamdulillah sekarang PT Kres sudah banyak dikenal orang dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak Amin. sosial yang Amin. Kang Ivi, silakan tentang Forum Komunikasi Realisasi Stunting, silakan. Ya, terima kasih. FKRASI saat ini juga bersyukur sudah banyak pihak yang proaktif. Tetapi yang menjadi pertempuran besar adalah bagaimana nanti menyebarluaskannya. Minta doanya, kami akan mulai dari Kota Bandung, dan terima kasih Kang Ebot tadi sudah ada statement untuk di kabupaten ya. Sudah ada sign untuk menghubungi dinas terkait lah ya, atau pejabat terkait. Saya juga berharap ada kolaborasi. Jadi FKRASI memang lebih memikirkan kepada dan fokus kepada sistem pemasaran dan penjualan. Tapi yang terpenting adalah adanya peningkatan omset UKM dari semua saudara-saudara kita, dan yang penting juga adalah para ibu-ibu nanti bisa menjadi pebisnis di kelurahan kecamatan masing-masing. Tentunya yang menjadi diamond, yang menjadi mutiara, atau yang menjadi pemenuhan harapan kepada ibu-ibu adalah kami menyediakan produk yang sehat dan juga pada harga yang lebih murah, sehingga menimbulkan semangat bahwa hidup sehat itu juga lebih mudah. Mungkin itu dulu. Terima kasih Kang Ebot. Oke, terima kasih Kang Ivi, Kang Rizky, bincang-bincangnya semoga ya bisa menginspirasi bagi para penonton ya. Demikian Sobat Kongres, sampai jumpa.